Oke, demikian sahabat ya. Kira-kira mungkin saya sadari masih banyak keterbatasan, kekurangan, namun tidak ada masalah buat saya selama itu untuk belajar untuk kepentingan masyarakat saya, binaan saya. Karena buat mereka, buat saya itu adalah sahabat saya, mitra saya. Jadi buat saya duduk sama rata dengan mereka, berdiri tanpa raja, kita ini adalah mitranya mereka. Seperti itu. Halo sahabat, semoga kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam pelindungan Tuhan Maha Kuasa. Amin. Hari ini saya akan ke TKP, tempat kegiatan penyuluhan perikanan. Untuk mengetahui kegiatan kami, tetap berada di saluran kami. Langsung sahabat, kita langsung menuju ke lokasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kita lewati ini jalan kita lewati sahabat. Ini salah satu jalan penghubung ya ke lokasi. Kalau kita muter lewat jalan raya, jalan besar, itu cukup memakan waktu yang agak lama. Jadi salah satu solusinya untuk sampai ke TKP yang cepat melalui jalan tikus, mungkin ini bilang jalan ya, bukan jalan tikus tapi jalan penghubung lah ya. Yuk kita konsentrasi dulu jalan ya sahabat ya. Alhamdulillah sudah sampai sahabat semua. Mari kita coba bergabung dengan sahabat kami, pelaku utama kegiatan perikanan. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena gini Pak Martobat, kalau di Blitar itu kan bikin banyak pakan ya, apalagi sekarang lagi programnya gerakan pakan mandiri Pak. Iwa asin, dedak itu sudah menjadi bahan baku utama teman-teman di daerah sentra perikanan, khususnya di Blitar, di Patin ya. Tapi bukan berarti cuma iwa asin ataupun dedak, mereka juga pakai bahan tambahan-tambahan gitu kan, seperti itu. Maka kemudian kalau sekarang ini kita tidak bisa, bukan berarti gini Mas. Di daerah lain tempat kita oke dia memang sentra perikanan, tapi bukan berarti teman-teman di Madang 3 pun tidak ada keinginan untuk belajar gitu. Maka kemudian kalau saya tidak pernah paksa, silakan teman-teman belajar dari manapun selama itu proses pembelajarannya benar kayak gitu. Kalau rumput jola itu di kolam itu penuh, kan kasih kecil-kecil pengaruh nggak Pak? Gini, ajola itu kan satu sisi dia tanaman air juga Pak. Ajola tuh kalau di Oku Timur ada dua yang saya pelajari itu kan, ada dua jenis lah gitu. Nah, ajola itu kalau lele kan memang sifatnya dia ini ikan predator Pak ya, atau orang bilang seringnya bilangnya itu kanibal ya. Tapi kanibal itu, sifat kanibal itu dia tidak akan muncul ketika kontrol pakannya bagus Pak. Gini misalnya, sampai niki kalau kita analogikan, kita asumsikan manusia misalnya. Sampai nih hobi makan daging gitu ya. Tapi begitu daging gak enak, saking luwene sampean, apa wae diembat ngono kan. Nah, kayak lele itu sifatnya dia kanibal. Coba percaya tidak percaya, enceng gondok sampean simpan, kalau pakan kita nggak ngontrol, pakan kekurangan pakan, enceng gondok pun diembatnya Pak. Saya ya mungkin sering terjadi seperti itu. Enceng gondok bahkan ajola gitu. Gitu. Karena terlepas enceng gondok ataupun ajola itu kan dia lebih kepada kandungannya itu lebih kepada apa, nabatinya Pak, tumbuhan gitu. Padahal sejatinya ikan lele itu kan dia karnivora, pemakan daging kasarnya kalau dianukan kan gitu. Makanya sebenarnya kalaupun benihnya bagus ya pakannya tinggal kontrol ya. Kalau memang kita ini dipengaruhi karena keterbatasan modal Pak, tidak ada kalanya ya mungkin sayur-sayuran, limbah sayur. Nah, maka kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin pakan ala kadarnya, punya bahan baku, itu kan kita punya kelompok yang di Blok J itu kan sudah ada
mesin juga. Jadi saya sudah sering sounding juga ke mereka, ya tinggal monggo kalian teman-teman nego kayak gitu kan. Nego dalam arti aku nunut giling iki piro regone per kilone kan gitu. Jadi di sana dapat fee, dapat misalnya Rp1.000 sampai juga untung sana untung gitu. Ya, sampai menguntungkan. Nah gitu. Itu yang kecil itu. Oh belum pernah lihat ya, main lah ke sana. Saya nggak berani bilang kecil nggak tahu besar tapi main lah ke sana. Ya, Gitu Pak. beda. Gitu. Parwan dengan saya sama-sama hitam tapi beda-beda asal kan kayak gitu. Kira-kira begitu Pak. Manisan sampean ya. Banyak kan Pak Dedi. Enggak, kalau kanibal itu loh punya saya itu pakan itu nggak pernah telat. Padahal itu tak lebih-lebihkan. Apalagi kalau malam itu sampai. Tapi tetap tadi malam saya pulang dari sampean itu. Itu habis itu. Kenapa bisa Pak? Lele itu. Tahu ya lele. Nah jadi lele itu Pak Arwan, Pak Martobat, Mas Hari, salah satu jenis ikan yang beraktivitas di malam hari Pak, termasuk pakannya. Itu sudah teorinya seperti itu Pak. Artinya sifat aslinya itu lele seperti itu Pak. Jadi nokturnal gitu. Nokturnal itu dia kayak lowo itu kelelawar itu kalau dia aktif di malam hari kan siangnya dia istirahat gitu. Dia aktif mencari makan di malam hari. Lele pun demikian. Lele itu akan lebih agresif, dia akan lebih banyak gerak tuh di malam hari gitu. Itu dia waktunya makan gitu. Terlepas nyari makan atau tidak gitu, dia akan lebih banyak bergerak di malam hari kayak gitu. Nah, maka kemudian kalau kembali pakan yang penting secara teori kayak gini Pak Erwan, Pak Martobat, Mas Hari. Kalau di teori perikanan kita berikan makan tuh ad libitum. Jadi berikan makan sekenyang sampai dia kenyang gitu. Sama dan kita kalau kita makan nasi wes warak ya wes. Nambah contoh kita makan bakso. Kalau bakso pertama pasti enak rasanya nyicipnya. Begitu mau nambah ya enak tapi rasanya udah beda dari yang pertama kayak gitu. Nah, itu di ikan pun lele pun demikian ataupun semua jenis ikan ketika kita berikan minimal sampai sekenyang-kenyangnya. Meskipun kita bisa ngukur Pak. Misalnya kayak gini. Kita sampling itu per harinya harus dapat berapa dengan pakai rumus tentunya ya. Misalnya dari tebar 1000 ekor, begitu disampling 1 kilonya ada 10 ekor. Nah kalau 1 kilonya ada 10 ekor, kalau kita total aja dulu semuanya yang hidup, 1 ekor 10 ekor itu adalah 1 kilo, berarti enek 100 kilo 100 kilo kan dari 1000-nya kan. Nah 100 kilo. Nah 1 kintal itu kita pakai standar teori itu Pak 3-5%, taruhlah 35%, 3% misalnya atau 5% kita mau pakai. Tinggal kali Pak, nanti ketemunya per hari misalnya 2 kilo misalnya. Setelah dikalikan 2 kali itu sudah itu 1 hari Pak. Tapi pada umumnya kan walaupun 2 hari itu semua standar. Pada kenyataannya kalau udah giliran lapar ya iso kita tambah, tapi kita udah punya standar ukuran, oh berarti 1 hari itu 2 kilo gitu. Maka banyak di kebanyakan tempat ini kita lihat di lapangan dan memang fakta banyak juga teman-teman seperti itu. Jadi kalau logikanya Pak, 1000 ekor lele itu minimal kalau pakan komersil itu 3 sak, artinya karena 30 ya rata-rata per kilonya itu per saknya itu. Jadi 1000 kilo Pak, hitung-hitungan 1 juta lah. 1000 ekor pakan tuh harus siap 1 juta. Karena per 1 ton pakan itu 10.000 standar lelenya kayak gitu. Nah, itu bagi yang teman-teman istilahnya yang 2 modal kan gitu Pak. Nah bagaimana kemudian kita yang keterbatasan modal Mas Hari gitu. Nah dari yang kita keterbatasan modal nih, ayo kita berpikir bagaimana ada ndak bahan-bahan lingkungan di kita kayak kenceng gondoknya, kemudian azolanya. Boleh tanya teman-teman di Blok J juga yang enceng gondok kita pernah ramu, kita fermentasi, kita jadikan pakan gitu. Paling tidak begitu digiling bisa ngurangi kos pakan, kita ngurangi pakan, beli pakan kayak gitu Pak gitu. Oh gini Pak, kalau standar budidaya yang baik namanya CBIB Pak. Ini saya sosialisasikan CBIB Mas Hari. CBIB itu cara budidaya ikan yang baik. Tapi kadang-kalanya masih banyak juga yang mungkin belum menerapkan konsep kayak gitu. Nah, konsep CBIB itu yang baik misalnya gini Pak. Pertama, kolam itu setelah kering, kalau kolam tanah ya. Setelah kering itu tidak langsung diisi banyu gitu. Minimal ada pengelolaan tanah Mas Hari. Nah, pengelolaan tanah ini ya mungkin sampai harus ngerti. Pengolahan tanah ini ya tentunya dikeringkan. Setelah dikeringkan ya mbah ya bala kan almarhum bapak saya itu dulu tanah itu di traktor Pak. Sebelum dipupuk di traktor dulu, dibalikan dulu kan tanah itu. Kenapa? Tujuannya adalah kita tidak tahu dalam tanah tersebut mungkin saja mengandung sifat racun yang namanya H2S kan. Kemudian amoniak yang biasa kan tanah ini mambu Pak gitu. Nah ketika dikeringkan itu dan harapan ada matahari itu kan dia keluar Pak gas. Bukan bisa saja enek
mungkin hewan yang khususnya ikan yang bertahan di bawah lumpur mungkin masih hidup ketika di dalam lumpur masih ada banyu gitu. Nah minimal itu kolam setelah kering itu diolah dulu tanahnya, kemudian mungkin untuk meningkatkan kesuburan tanah tadi, kemudian dengan harapan bisa menumbuhkan pakan alami ya dipupuk. Itu cara-cara konsep budidaya Pak ya. Kemudian setelah dipupuk, kalau mungkin pH-nya mungkin setelah diukur kurang, kemudian mungkin bisa diberikan kapur gitu kan, kapur tohor, kapur dolomit kan gitu. Nah setelah itu kemudian dibiarkan, kemudian mungkin bisa 3 hari diberikan dulu pupuk, kemudian diisi banyu. Nah isi banyu pun jangan langsung diisi benih Pak, minimal 5-7 hari. Probiotik. Yang standar kita pakai aja E4 lah Pak. E4 itu. Iku lah regane selawe apa enggak 30. Aku tuku 30.000. E4 itu kan kita mau Pakai anggap aja mau nebar benih. Nggih. Sebelum ikan ditebar itu sudah diisi, sudah siap. Jadi gini Pak logikanya, sampean bangun bangun rumah gitu. Terus ya udah rumah itu urung ada tempat tidurnya, belum ada tempat sampean leyeh-leyeh gitu. Kira-kira kalau sampean masuk nyaman enggak? Mungkin nggak nyaman kan? Paling tidak walaupun belum ada kamar, dapur, kamar mandi, yang penting ada tempat sampean bisa leyeh-leyeh dulu. Nah paling itu sudah aman. Ikan pun kalau bisa demikian Pak. Jadi sebelum benih masuk minimal ikan itu sudah siap. Kalau kita belum kasih pakan komersil, minimal sudah siap dengan pakan alaminya tadi Pak. Ya dari mana tumbuhkan? Dari pakan tadi, dari pupuk tadi Pak Martobat. Dari pupuk, kemudian dari bisa juga tadi itu kan pupuk saya bilang tadi bisa pupuk kandang. Jadi pupuk itu bisa pupuk kandang ataupun malah dulu saya di Papua itu karena keterbatasan pupuk kandang masih pakai pupuk urea sama TSP. Dulu ya tahun-tahun 98 2000-an Pak gitu. Nah, maka kemudian ya kalau saya ayo Pak Martobat, kalau saya selalu terbuka. Saya siapapun masyarakat saya sampean ki kocok-kocokku kabeh Pak. Jadi jangan pernah sungkan karo aku ya, aku ki konco sampean, enggak usah mikir. Memang aku penyuluh, hanya kemudian saya tidak ingin kita ini ada pembatas jarak Pak. Kita ya anggap aja konco, kita ini mitra lah sama-sama Pak. Maka kemudian saya tidak pernah Pak Martobat sampean ki belajar toko YouTube, belajar toko Blitang, belajar toko mana silahkan. Selama itu pembelajaran sampean bisa memang untuk monggo kayak gitu. Itu mata lele itu. Iya. Sebesar 2 kolam itu penuh Kak. Gitu. Iya, 2 kolam penuh jelas. Iya, jola besar. Kecil besar. Kita ambil Ya kan ada 2 jenis. Iya, 2 jenis. Jola. Yang besar. Ya itu saya tebar benih kemarin. Ini Saya tebar benih enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Pak. Pak Dery. Oh gitu, oh boleh. Suruh ngambil tapi ternyata suruh beli. Oh begitu. Ya cocok lah. Intinya gitu Pak Martobat. Konco-konco ya saya juga gini Pak Martobat, saya punya keterbatasan, kekurangan, namanya kita manusia tidak ada, insya Allah kita selama mau belajar Pak, saya pun tidak sempurna, maka kemudian dari ketidaksempurnaan itu jelas kita punya kekurangan Pak, kita punya keterbatasan. Jangan selalu menganggap kita ini orang yang punya ilmu dan wawasan yang tinggi, tidak Pak. Saya juga selalu belajar dari sampean-sampean, saya belajar dari semua referensi Pak Martobat. Oke demikian sahabat ya, kira-kira mungkin saya sadari masih banyak keterbatasan, kekurangan, namun tidak ada masalah buat saya selama itu untuk belajar untuk kepentingan masyarakat saya, binaan saya. Karena buat mereka, buat saya itu adalah sahabat saya, mitra saya. Jadi buat saya duduk sama rata dengan mereka, berdiri tanpa raja, kita ini adalah mitranya mereka. Seperti itu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat semua dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jangan lupa seruput kopinya. Mana sapu kopi? Kasih lihat sapu kopi dulu.